Selamat malam, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Sehat walafiat? Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih kepada semua viewer yang sudah menonton video-video saya. Ya, tetaplah berpikir yang positif ya. Semua pasti ada manfaatnya, meskipun mungkin yang Anda tonton itu ada yang menimbulkan perasaan yang tidak enak, tidak nyaman dengan saya, atau tidak enak sendiri, atau pingin membalas video saya dengan video Anda yang lebih baik. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih sudah bersedia berkomentar, sudah bersedia menonton. Itu adalah sebuah apresiasi tersendiri bagi saya yang membuat video tanpa ada editing, tanpa ada proses yang panjang ya. Begitu jadi langsung diupload, berarti betul-betul apa yang saya berikan itu adalah sesuai dengan apa yang ada dalam isi kepala dan perasaan saya ya. Saya juga menerima masukan, barangkali ada tema yang ingin dibahas. Nanti coba akan saya cari referensinya, meskipun saya tidak bisa membaca, insya Allah saya masih bisa mencari referensi-referensi yang tepat, yang akurat ya, sehingga nanti bisa menjadi konten yang bagus, semakin bagus untuk channel ini ya. Meskipun subscribernya tidak nambah-nambah, tidak apa-apalah, view-nya dulu wes sing tak kumpulke ya. Ada yang satu video yang nonton sampai 1000, ada yang sampai 2000, alhamdulillah. Ada yang hanya 27, 39, alhamdulillah. Semua saya syukuri, karena memang saya membuat ini dengan berusaha belajar ikhlas. Artinya saya tidak mengharapkan penghasilan dari ini, dari channel YouTube ini. Tapi paling tidak beberapa yang saya sampaikan itu bisa mempunyai value, mempunyai nilai untuk Anda, untuk kalian, Sobat BK Milenial. Ya, termasuk kemarin saya berbicara tentang baru 2 kecerdasan ya, kecerdasan spiritual dan kecerdasan finansial. Mungkin itu membuka mindset Anda. Termasuk video sebelumnya yang saya kelihatannya masih belum bisa menerima kehilangan uang 800.000, yaitu untuk pelajaran bahwa ternyata orang yang baik belum tentu konsisten baiknya ya. Karena memang kita masih hidup itu proses. Bisa saja di tengah jalan seorang menteri itu korupsi, kemudian masuk KPK, ditahan. Kan bisa terjadi, meskipun awalnya mungkin bagus kerjanya ya, agamis orangnya ya, sama di bidang apapun, di pemerintahan apapun, bupati, wali kota yang pernah masuk BUI juga ada. Mungkin nanti suatu saat kepala sekolah juga bisa saja terjadi. Jadi tidak menutup kemungkinan di bidang apapun, dokter malpraktek masuk penjara juga bisa terjadi, hakim atau mungkin perangkat-perangkat hukum ya, hakim, jaksa dan lain sebagainya, itu polisi dan berbagai macam profesi bisa saja mungkin terjadi ya, karena hidup itu kan belum selesai kecuali sudah mati ya. Kalau mati jelas itu baru memulai hidup yang sesungguhnya. Di alam kubur atau alam barzah itu juga sudah ada hukuman, sudah ada juga kenikmatan. Jadi jangan khawatir. Nah, ini yang hidup yang masih berjalan ini, jangan merasa kemudian kalau saat ini saya sebagai guru baik ya, di tengah-tengah juga bisa terjadi ujian yang tidak baik ya. Ada guru sangat dekat dengan siswa, tiba-tiba dia menjadi pelaku pencabulan. Bisa saja terjadi kan.
Ya, semua itu kadang-kadang bukan karena niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan dalam kesempitan. Karena sesuatu yang ada dalam kesempitan itu biasanya terasa nikmat. Artinya kita bisa the power of kepepet ya, karena kecepet tadi ya, ada the power, ada kekuatan, kemudian kita merasakan nikmat. Ya, itu artinya the power of kepepet, kekuatan dalam kesempitan, ya. Kepepet dan kesempitan, ya. Kesempatan dalam kesempitan. Jadi itu adalah untuk pembelajaran untuk diri kita masing-masing, bahwa kita itu hidup memang sesungguhnya itu sudah digaris, sudah ditulis. Jangan dibayangkan Allah itu menulis seperti kita ya. Allah berbeda dengan makhluknya. Allah berbeda dengan ciptaannya. Jangan dibayangkan kemudian semua sudah ditulis. Oh, seperti kamu nulis catatan-catatan kecil untuk memimpin rapat. Ya bukan yang seperti itu. Ya, Allah berbeda dengan makhluknya. Artinya semua yang sudah ditakdirkan oleh Allah itu kita terima. Khairihi wa syarihi minallah. Semuanya yang baik yang buruk adalah dari Allah. Sehingga kita itu, jika kita masih dalam kesadaran, ya Allah, alhamdulillah, sampai detik ini saya masih diberi kebaikan, saya masih ditutupi aib saya. Ya, kita itu kalau aibnya dibuka oleh Allah itu sudah, kita itu tidak ada artinya di hadapan manusia. Beneran. Kamu yang suka nyogok, ya, kamu yang suka nyuap, memberi gratifikasi, ya, semua dibuka, diler, terungkap, terbongkar, habis popularitas kita. Wong kiai saja yang punya pondok pesantren ya, masuk bui juga ada. Karena apa? Tadi pelecehan seksual, pencabulan kepada santriwati-santriwatinya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan merasa saat ini kita adalah yang terbaik. Kita itu hanya, ya Allah, berharap jangan Engkau buka aibku di hadapan manusia. Tutupi. Tidak usah diminta, Allah sudah nutupi. Ya, tapi kita dalam kesadaran itu berdoa memohon, ya Allah, selamatkanlah saya, jangan sampai saya terjerumus dalam lubang hitam, lembah hitam, perbuatan yang mungkar. Nah, Anda itu setiap hari mengatakan sesuatu yang wah, bahasa-bahasa, kalimat-kalimat yang bagus, kalimat-kalimat yang mulia, hati-hati. Ujian di hadapan Anda, ya. Tiba-tiba nanti dibalik gerimbiang, wah, omonganmu ora cocok kabeh. Omonganmu nggak ada yang pas. Anda itu kelihatannya ngomong baik, ternyata itu untuk mengelabui orang, untuk membuat orang terpesona dengan gayamu, dengan senyummu, dengan ramah tamahmu. Wah, itu ujian ada di hadapan Anda, hati-hati. Makanya kan kalau kiai itu kan yang diholi itu kan yang berakhir dengan baik. Kalau yang berakhir dengan kurang baik ya tidak begitu diholi. Atau yang hol sedikit mungkin keluarganya saja. Tapi kalau yang sampai diholi berbagai daerah ya datang. Ya Wali Songo lah contohnya, itu yang paling masyhur di tanah Jawa, yang datang dari berbagai daerah. Sunan Gunung Jati itu ada 2 skat ya, untuk etnis Tionghoa sendiri, untuk orang Muslim sendiri. Mereka duduk bersama, berziarah. Ya. Karena apa? Semasa hidupnya terbukti baik. Nah, hol itu kan peringatan meninggalnya. Ya. Kalau peringatan lahirnya itu maulid. Yang diperingati maulid adalah baginda
Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau orang Indonesia yang diperingati kelahirannya adalah Raden Ajeng Kartini, itu 21 April. Selalu diperingati sebagai Hari Kartini. Diperingati hari lahirnya. Tidak masalah itu. Raden Ajeng Kartini diperingati Raden Ajeng Raden Ayu ya, sebetulnya itu RA itu. Perlu mengingat. Saya agak lupa. Jadi kadang saya tidak bisa ngomong, membayangkan ya Allah, hidup ini sebenarnya nantinya itu akhir dari saya di dunia ini bagaimana. Tapi saya yakin surga, pasti yakin. Pokoknya wis ngerti kalimat la ilaha illallah, surga mesti. Ya. Orang usah bayangin rokok. Nek kalian, nek anda bayangan rokok, coba ini jari dicus ngau geni, kuatnya pirang detik. Ngopo dibayangke sing elek, bayangke surga, kenikmatan, hadiah, syafaatul udma dari Rasulullah, syafaat yang agung ya. Tidak usah bayangkan bagaimana siksa, katanya dikumbah dhisik nembe mlebu surga, wis rasa dibayangke lah. Jika kita sudah pernah mengucapkan syahadat, jika kita sudah pernah bersujud di hadapan Allah, jangan seperti teman saya, sholatnya rajin tapi kadang dia bilang, sholatku ditompo pura yo, ya Allah, kok mikiri teman sampai semono. Kok niku ditakdir bisa sujud. Ya, sujud itu penghambaan diri yang paling luar biasa. Sujiwo Tejo itu keok musuh Dasat, Ustadz Dasat Latif, gara-gara minta coba buat saya biar mau sholat. Nah, itu sudah ditunjukkan, diceritakan sama Ustadz Dasat Latif itu. Lah, kita itu manusia, melihat perintah-perintah Allah itu kan perintah yang paling berat. Prosesnya adalah sholat, harus melalui Isra Mi'raj. Yang lain hanya turun ayat kan seperti itu. Nah, itu Kanjeng Nabi Muhammad harus melalui proses Isra Mi'raj, baru ada perintah sholat 50 waktu, dinyang gara-gara Nabi Musa ya, dan seterusnya, akhirnya 5 waktu. Nah, di situ ada sujud, kenangan yang terindah kita besok. Pernah hidup di dunia, kenanganmu apa? Adalah sujud kepada Allah. Karena sujud itu kepala kita yang merupakan mahkota, yang merupakan kewibawaan kita ada pada kepala ya. Itu posisinya lebih rendah dari bokong kamu, dubur kamu, anus kamu. Posisinya lebih rendah. Dan posisi itu adalah posisi yang terdekat kita sebagai seorang makhluk kepada seorang Khalik atau pencipta, yaitu Allah. Ingat, posisi paling dekat kita sebagai seorang makhluk terhadap sang Khalik atau pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala, adalah ketika sujud. Makanya sering-seringlah sujud. Nek diperintah 5 waktu manut, ora usah kakean kenyang. Ora usah nganggo logikamu nang sirah. Ya. Tapi sirahmu nyung sepo sujuto nang bumine Gusti Allah. Insya Allah surga wis kuwi. Wis yakin bae lah. Yakin. Ya. Soalnya apa? Ujian nasional tidak ada kuncinya. Do golek kunci, do tuku kunci, do luru bocoran. Priye carane jawab ben nilainya apik. Ujian akhirat wis delekke, sudah diberitahu, miftahul jannah.
La ilaha illallah. Kuncinya surga apa? La ilaha illallah. Wes dilekke. Sudah dikasih tahu, jadi ndak usah khawatir. Makanya kudu sering latihan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sik kedawan Allahu 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 Allahu. Kalau mau tidur itu ucapkan itu. Jadi nek ora iso tangi maneh, matek sisan, dicabut sisan nyawane, kamu terhitung masih zikir, masih ingat kepada Allah. Allah, 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 Allah. Layah turu, klesek. Sisan dicabut nyawane. Wis, husnul khotimah. Penak ya ngomong. Ya muga-muga. Allahumma amin ya Allah, amin. Makanya kalau tadi pagi ada ustadz datang ke rumah saya bilang kadang nggak bisa ngajar, nggak bisa ngomong apa-apa. Ya memang ruwet. Nek dipikir ruwet, makanya pikiran gue kadang perlu diselehke, letakkan. Gunakanlah keimanan, keyakinan. Nek pikiranmu durung bisa didekek, pikiranmu belum bisa diletakkan, belum bisa ditaruh. Masih pakainya logika, analisa. Semua itu otak kiri, otaknya orang bodoh. Ya, kita tidak punya imajinasi, tidak punya intuisi yang merupakan otak bagian kanan itu ya, otaknya orang cerdas. Intuisi, imajinasi, dream, visi, misi, kemudian creativity, apalagi ya banyak ya, kreativitas. Ya kita pasti pusing, mau ngajar nggak bisa, mau menyampaikan kebenaran aja nggak bisa. Karena ada pergolakan terus. Nah kalau saya, meskipun saya ini kondisinya jelek, ya ibadahnya masih jelek, zikirnya masih sedikit, penghambaannya kepada Allah masih sangat kurang. Tapi yang ngomong coba sing apik, mosok ngomong miso-miso gak apik iku. Yo ngomong coba sing apik. Wah, belajar ngomong sing apik. Siapa tahu dari omongan itu kita itu menanam kebaikan, tumbuh. Hasilnya kebaikan. Ada orang dengerin saya ngomong, kok dia tersentuh hatinya, kemudian dia berubah menjadi baik, ya alhamdulillah. Meskipun yang ngomong bukan orang baik, ternyata yang diomongkan itu ada hidayah yang menyertai, yang turun, yang kita tidak tahu itu. Saya juga tidak tahu itu. Maka itu adalah nilai yang sangat positif untuk diri kita. Makanya setiap saya bicara ini mudah-mudahan dibarengi hidayah Gusti Allah. Kalau itu dari Freddy jelas elek kabeh, kemeruh, keminter. Tapi kalau disertai hidayah dari Allah, yang kamu rasakan itu adalah adem, nikmat dalam hati. Enak jebule beragama iku ya, orang angel-angel. Surga mesti. Yang penting ngerti kalimat la ilaha illallah. Wis kan? Enak kan? Enak. Lah koruptor ku ya wis pak ora. Ngendikane Mbah Maimun Zubair itu neraka ki perlu ana kayu bakar ya. Kayu bakar mungkin koruptor itu. Ya bangsa wong-wong sing sik dihukum nang donya ki besok mungkin ora gelem tobat. Terus termasuk artis-artis sing do buka keleke, buka bagian-bagian tubuh yang aurat ya. Itu mungkin yang ngurup-urup neraka. Kabeh kersane Gusti Allah. Tapi yang tobat, yo kita lihat orang-orang yang tobat yang hebat-hebat itu ya, saya Abu Yazid Al-Bustami itu karena taubat jadi orang waliullah yang hebat. Sayyidina Umar bin Khattab itu cuma gara-gara kena
doanya Kanjeng Nabi, seandainya Umar yang satu ini jadi pengikutku seperti apa. Akhirnya Allah mengabulkan Sayyidina Umar sing waktu itu gangster ya, sidik-sidik pedang, sidik-sidik pateni. Nah, tiba-tiba dapat hidayah karena Nabi berdoa begitu. Setelah masuk Islam, gangster-gangster liyane yang lain malah didatangi, ayo sopo sing wani metu, aku wis Islam, saya sudah Islam, ayo siapa yang pengen jadi janda istrinya, yatim anaknya, keluar tak tebas lehermu. Ya akhirnya jadi sahabat yang utama itu, yang kebaikannya sangat besar untuk Islamnya. Jadi sahabat yang utama di antara 4 itu salah satunya Sayyidina Umar. Sing tanah Jawa sapa? Brandal Lokojoyo. Guru agama ora kenal Brandal Lokojoyo, kurang maca sejarah. Brandal Lokojoyo itu putra bupati, ya, putra adipati. Ya, gaweane mendem, nyabung ayam, begal, ngerampok, sak piturute, pokoknya banyak yang dilakukan itu kemaksiatan. Ketika kemudian bertemu dengan Sunan Bonang, kemudian mendapat hidayah, jadilah Sunan Kalijogo. Jodoh kurang ajar, njogo kali 3 tahun, dipleset-pleset ke, wis ra genah kowe. Itu waliullah, itu waliun min auliyaillah, wali songo. Awalnya Brandal Lokojoyo. Nah, artinya apa untuk kita? Saya ini terutama ya, yang tidak baik budi pekertinya, saya insya Allah sedikit demi sedikit berusaha bertobat untuk memperbaiki perilaku saya. Demikian juga Anda yang mengikuti melihat video ini ya. Semoga dibarengi hidayah dari Allah. Yang masih mungkin dengan anak buahnya, atau dengan anak-anaknya, atau dengan siswa-siswinya, atau dengan orang tuanya, atau dengan siapapun masih kurang baik perilakunya, mari kita perbaiki. Ujaran-ujaran kebencian tidak perlu dilakukan. Ujaran-ujaran yang baik ya dipertahankan kebaikannya. Tidak hanya ucapanmu yang baik, kelakuanmu diperbaiki dan seterusnya. Wis koyo kuwi bae lah. Semoga husnul khotimah. Mati tetap iman, tetap Islam ya. Diparingi gampang sakaratul maut ya. Semoga Allah memberikan takdir yang baik kepada kita. Fiddin wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.